Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Yap, kalau bosku melihat di video sebelumnya tentang tes top 10 saat hujan deras, dan dalam video tersebut saya bilang kalau sebenarnya ada sebagian besar videonya yang hilang, ternyata cuma lupa menyimpan filenya bosku. Dan berikut ini video yang hilang. Hehehe. Oke bosku, di video kali ini selain saya akan mengetes top 10 saya saat hujan deras, saya juga akan menunjukkan beberapa modifikasi kecil yang saya lakukan untuk top 10 saya bosku, agar lebih pas lah ya. Nah, apa saja yang saya modif atau buat penyesuaiannya? Yang pertama ini mungkin tidak terlalu penting ya bosku, saya menambahkan tali atau staf ya, ini karet yang saya dapat dari tali headlamp bosku. Jadi headlampnya sudah rusak, jadi talinya bisa saya gunakan untuk menali ini. Lumayan lah, bisa membuat apa ya, kencang posisi packingannya. Lalu selanjutnya saya coba mengganti footprint yang sebelumnya menggunakan plastik bening PE itu bosku ya. Saya coba ganti menggunakan trash bag atau plastik untuk sampah itu bosku, seperti ini. Walaupun sebenarnya ya kita lihat saja deh ya. Nggak jadi saya pasang bosku. Kenapa? Karena ternyata ketika saya pasang baru saya gelar ini kena rumput-rumput kecil bolong bosku. Ya karena salah perhitungan ya, karena memang terlalu tipis. Jadi akhirnya penyesuaian saya yang kedua ini terkait dengan footprint yang mencoba untuk lebih enteng gitu, ternyata malah ya untung belum saya gunakan ke gunung ya. Jadi saya tidak jadi gunakan plastik atau trash bag itu. Akhirnya saya tetap menggunakan bawaannya, yaitu plastik PE. Modifikasi atau penyesuaian selanjutnya yang saya lakukan yaitu pada sudut-sudut bathtub innernya ya bosku, yang sebelumnya dipasak sendiri-sendiri. Sekarang saya tambahi tali karet sehingga untuk pasaknya menjadi satu dengan pasak sudut-sudut outernya bosku. Lumayan lah menghemat 4 pasak kan. Ini juga atas rekomendasi dari yang punya channel YouTube Muda Bertualang. Makasih ya Mas Agung. Selanjutnya bosku, di bagian bawah di setiap sisi-sisinya ya, baik itu di belakang, di samping kanan dan kiri, itu di bagian pasaknya saya tambahi tali bosku. Tapi ini bukan tali karet ya, ini tali prusik yang saya potongkan dari bagian guideline yang lain ya. Nah ini bagian belakang ini bisa juga dijadikan satu bosku, biar menghemat pasak ya, jadikan satu ke belakang. Cuma jarang saya pakai juga. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini bosku, jarak antara inner dan outer lumayan pas ya. Nah ini salah satu fungsi dari ketika inner dan outer saya jadikan satu bosku. Sebelumnya ketika diberi pasak sendiri itu agak susah mensimetriskan ya bosku. Nah ini bisa kita lihat jaraknya lumayan lega ya, mengurangi kondensasi ya. Nah seperti ini bosku. Nah ini kaitan dari inner dan outer bagian samping kiri dan kanan ya. Kalau di bagian belakang itu kita bisa lihat, nah itu menggunakan semacam perekat seperti itu bosku. Kemudian bosku, di bagian resleting juga saya tambahkan tali dari guideline ya, saya potongkan. Kenapa? Karena ini sangat kecil sekali ya bosku ya, bagian resletingnya ya. Jadi menambah bisa dipegang lah gitulah ya. Nah kemudian kita di luar, nah ini tadi bagian yang sesuatu yang bisa dipasak itu saya tambahi dengan tali-tali prusik ya, atau dari guideline saya potong bosku. Jadi sedikit-sedikit lumayan lah, jadi biar ada jaraknya gitu bosku. Oke ya, ini agak susah ya bosku kalau tangan satu ya. Oke ini tadi bosku, jadi bagian belakang ya masih ada jarak ya. Oke, nah ini bagian yang mungkin masih agak nyambung ke inner dan outer, itu bagian sudut-sudutnya bosku ya, bagian jahitan, tapi aman ya, bisa dilihat kondisinya rapi bosku ya. Oke, tidak ada yang ngelendong atau ngondoy ya. Oke, tapi kalau bisa dilihat di situ sih bagian inner outernya masih kurang pas lah ya. Ini penampakannya resleting yang saya ini ya bosku. Nah resleting itu juga tidak hanya di bagian inner tapi di bagian outer juga bosku, seperti ini. Jadi enak kalau kita mau megang baik itu dari luar maupun dari dalam. Oke ya, ini di bagian pintunya ya, setelah saya kasih tali bosku ya, jadi lumayan enak ya, tidak terlalu mepet dengan tanah. Jadi udara masih bisa masuk ya bosku, baik di samping kanan dan samping kiri. Nah itu
Oke, jadi kalau bosku melihat di video sebelumnya kita kekurangan pasak untuk tenda ini ya, itu komentar saya, tapi karena bisa dimodifikasi ya, kita hemat 4 jadi bisa digunakan untuk ya memasak bagian pintu-pintunya ini bosku. Oke guys, kita lihat kondisinya tenda kita Tapten ya, yang habis kehujanan sebelum maghrib tadi. Oke, voila. Ini pacul guys, karena memang hujannya deras banget tadi. Wah, ini memang sebenarnya bengkok ya, malah ini memang bengkok dari kemarin pas di itu pas ngecamp terakhir kemarin itu. Ini kayaknya pengaruh apa namanya, ya kayak gini guys. Singondo ya. Oh, hujan lagi. Oke, kita langsung masuk. Ini sudah saya siapkan apa namanya, kanebo. Kita coba langsung masuk bosku. Hujan lagi. Kita cek ya. Ya tadi kehujanan mulai dari sebelum maghrib sampai setelah isya ini. Iya, ada kodok bosku. Uish. Ya ini gara-gara ini ya, ngondo ya. Bagian ini yang ngondo. Harusnya kan gini ya. Ini kurang naik ini. Ini pengaruh apanya kurang tahu. Saya kehujanan. Oke, saya mau masuk. Hujan deras lagi bosku. Oke, kita langsung masuk saja. Kesusahan ini. Kesusahan masuk. Tangan satu megangi kamera. Oke, bisa ya. Ini tadi basah. Ini kayaknya gara-garanya ini ya, dari sini tadi kena kodok tadi ya. Sebelah depan aman bosku. Oh, netes-netes dari atas. Waduh. Ya safety ini. Ini settingannya kurang pas. Ini belum saya pasangi matras. Ya, semua tergantung dari ini bosku ya, tergantung dari bagaimana kita settingannya. Bagian atas aman kok. Oke, kita mau masuk dulu ya, kita lap dulu. Ush. Ya, pengaruh tadi pertama kali jatuh tadi ya, tercabut. Ini bagian outer tapi dari dalam netes sih bosku ya. Saya nggak tahu ini apakah dari bocor atau bagaimana. Tadi emang deras banget bang, deras banget. Sim sealnya agak terbuka ini. Nah, ini sim sealnya bosku terbuka.
Basah sih ya, tangan saya basah ini dari dalam. Ya ini nempel ya, innernya nempel, soalnya nempel sama outer. Itu pengaruhnya sehingga netes. Ini kita bisa lihat ini. Nah, dari sini netes bosku. Tapi dengan deres banget tadi, nggak terlalu banyak banjirnya, aman ya. Ya, ini habis isya. Saya nggak tahu apakah tidur di sini atau tidak, karena hujannya kembali lagi. Hujan lagi. Ya, jadi bosku, menurut saya tenda ini dibilang tahan air, kayaknya saya dengan terpaksa bilang enggak sih, enggak. Cuma apakah saya kecewa? Enggak juga ya, karena satu, dia melihat harga sih ya, cukup segitu. Dan menurut saya bisa diantisipasi dengan mencari tempat yang benar-benar pas ya. Kalau tempat ini di samping rumah saya ini memang kondisinya miring, kemudian tidak terlalu rata. Jadi itu mengakibatkan pemasangannya antara inner dan outer jadi ada yang nempel. Kalau kemarin pas saya atau yang saya bawa camp kemarin di pinggir sungai di daerah Balangan itu pas, sangat baik itu. Menurut saya dari beberapa kali saya masang Tapten ini, itu yang paling bagus. Cuma sayangnya saat itu nggak hujan. Kenapa saya bilang bagus, yaitu antara inner dan outer tidak ada yang nempel. Nah kalau ini memang banyak sekali yang nempel, sehingga otomatis ini yang disebut kondensasi mungkin ya. Jadi ada air dari luar, embun-embunnya itu nempel di inner sehingga netes. Tapi sebatas netes aja dengan hujan yang sangat deras tadi, menurut saya aman kok untuk tidur. Yang penting kan tidak banjir ya, tidak banjir, jadi aman. Kalau untuk karena ini termasuk walaupun tidak tergenang air, tapi aliran air termasuk cukup banyak ya. Dan itu tidak ada yang masuk lewat bawah, tidak ada yang masuk lewat dari lewat footprint ya, atau dari alasnya, tidak ada yang masuk lewat situ. Oh ya, kalau tadi saya bilang dari outer kemudian ke inner, itu kan yang menyebabkan netes ya. Tapi saya lihat memang di sini di bagian teras aja, itu kan nggak ada yang nempel dengan inner ya. Itu tetap juga ada aliran air yang dari dalam. Ya, ada aliran air dari dalam bosku. Lumayan banyak. Ini bisa dilihat di situ. Nggak kelihatan ya kalau lewat sini ya. Nggak begitu kelihatan. Oke bosku, saya tidak akan komplain dengan produsen Tapten ini ya. Tapten pertama tetap saya akan sayangi. Tapi apakah saya akan beli lagi? Ya, kalau ada rezekinya saya akan beli lagi yang lebih baik mungkin ya. Ada harga, ada barang ya kan. Saya akan coba beli yang lebih mahal sedikit. Tapi ya apakah itu menjaminan atau tidak ya, karena belum dicoba ya nggak tahu. Tapi selama belum punya uang, saya tetap akan gunakan Tapten ini. Insya Allah aman saja kalau tidak hujan badai. Hujan badai pun tadi tahu lepas tadi ya bosku ya. Tadi lepas itu karena memang tanahnya itu tanah bekas saya nanam bunga bosku. Bekas saya nanam bunga, jadi itu ibaratnya tanah uruk lah dalam bahasa Jawa ini. Baru saya uruk, jadi itu lemah sekali tanahnya. Oke. Ini hujan masih lumayan, walaupun nggak deres banget, tapi masih dibilang hujan lah, bukan gerimis lagi, ini masih hujan. Jadi ini masih netes-netes 1-2 tapi aman. Kalaunya pakai sleeping bag itu tidak ada lah kita merasakan basah-basah atau gimana ya. Cukup lumayan lah. Oke lah, mungkin itu review dari saya bosku. Akhirnya bisa ngetes ya dalam kondisi hujan seperti apa performa Tapten ini. Sebelumnya tadi sudah saya sampaikan di video tadi ya di awal ya, terkait dengan seal yang mulai lepas,
Ya, kalau saya maklumi dengan harga segitu bosku, karena kita nyari kapten dengan harga 650 agak susah ya. Oke, buat bosku menjadi bahan pertimbangan mungkin ya kalau mau membuat ini. Tapi kalau saya yakin, yang penting saya dapat tempat yang datar, rata ya. Dan saya pastikan dulu kondisinya pas. Kalau tadi di awal tadi kan di awal sebelum hujan tadi kan sudah saya sampaikan ya, kalau sebenarnya ada jarak antara inner dan outer, itu memang betul ya. Cuma karena tadi sempat nggak ketahuan di pasak yang paling ujung itu lepas, sehingga akhirnya nempel deh. Dan sekarang nempel terus ini, apalagi yang bagian belakang. Kalau tadi yang saya review di awal tadi, itu bagian samping kanan dan samping kiri itu memang tidak ada tidak ada menempel antara inner dan outer. Oke bosku, kita lihat besok pagi ya, apakah saya akan tidur di sini atau tidak.